Kurikulum. Kata ini sering kita dengar saat kita berada di lingkungan pembelajaran atau instansi pembelajaran. Mungkin pertama kali kita dengar kata ini ketika kita sudah berada di bangku sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas, atau bahkan kita baru bisa menyimpulkan tentang pengertian kurikulum ini ketika sudah berada di bangku perkuliahan. Nah, secara umum, kurikulum itu berarti segala sesuatu yang terkait dengan proses belajar yang sudah dirancang dan direncanakan dengan terstruktur dan sistematis untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu. Itu dia tadi mungkin pengertian umum yang diketahui oleh orang-orang. Nah, di video ini saya akan membahas lebih lanjut tentang apa itu kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarid Alfifi. Saya seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 23120062, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 4B. Seperti yang sudah saya bilang tadi, saya di sini akan membahas lebih lanjut tentang apa itu kurikulum, hakikatnya, dan mungkin macam-macamnya, sekaligus sebagai pengerjaan tugas saya. Jadi istilah kurikulum ini muncul dari bahasa Latin, dari kata curricula yang memiliki arti jarak yang harus ditempuh atau sebuah lintasan. Atau bisa juga berasal dari kata curare yang artinya berlari atau melanjutkan. Nah, secara istilah bisa kita simpulkan bahwa kurikulum itu adalah rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Kurikulum mencakup cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Itu dia pengertian dari kurikulum secara istilah. Sekarang kita lihat pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama ada dari Hilda Taba. Kurikulum adalah suatu rencana pembelajaran yang dipengaruhi oleh proses pembelajaran dan perkembangan individu. Berikutnya ada dari S. Nasution. Kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran. Nah, adanya kurikulum ini bertujuan sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum berperan untuk memeratakan pendidikan dalam negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan bersiap untuk masuk dalam kehidupan masyarakat. Adapun fungsi kurikulum ini yang pertama berfungsi untuk siswa, yakni sebagai pedoman atau acuan siswa dalam belajar. Kemudian fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajaran kepada siswa. Nah, manfaatnya kita bisa lihat di sini. Manfaat dari kurikulum adalah sebagai dasar atau konsep atau sebuah landasan pembelajaran baik untuk peserta didik maupun pendidik. Berikutnya kita masuk ke bagian hakikat pengembangan kurikulum. Nah, pengertian pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum yang dihasilkan akan menjadi acuan dan bahan ajar bagi peserta didik. Tujuan kurikulum juga untuk memeratakan pendidikan dalam negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun peran dan fungsi dari pengembangan kurikulum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, UU Sisdiknas Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis secara bertanggung jawab. Dalam pengembangan kurikulum ini ada 3 tahap atau 3 hal yang bisa kita lakukan sebagai pendidik untuk mengembangkan kurikulum menjadi lebih jauh dan lebih baik. Yang pertama ada curriculum development atau pengembangan kurikulum itu tersendiri. Nah, pengembangan kurikulum adalah proses menciptakan, merevisi, atau memperbarui program studi. Proses ini melibatkan perencanaan apa yang akan dipelajari siswa,
bagaimana mereka akan mempelajarinya, dan bagaimana pembelajaran mereka akan dinilai. Contohnya, pengembangan kurikulum ada seperti kurikulum merdeka, di mana kurikulum ini adalah pembaruan kurikulum yang diterapkan di Indonesia untuk menjawab tantangan zaman dan isu terkini. Kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam dan sesuai kebutuhan secara didik. Selanjutnya ada curriculum improvement atau perbaikan kurikulum atau improvisasi dalam sebuah kurikulum. Nah, dapat kita artikan perbaikan kurikulum adalah proses perbaikan pengajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Ini adalah proses berkelanjutan yang membantu para pendidik untuk meningkatkan pembelajaran dan prestasi siswa. Hal-hal yang bisa kita lakukan dalam perbaikan kurikulum seperti mengumpulkan data tentang siswa untuk menentukan di mana memulai instruksi dan menetapkan tujuan serta membuat kurikulum yang memenuhi kebutuhan siswa. Hal selanjutnya itu ada curriculum implementation atau pengembangan kurikulum dalam bentuk pelaksanaan. Implementasi kurikulum mengacu pada bagaimana guru menyampaikan instruksi dan penilaian melalui penggunaan sumber daya tertentu yang disediakan dalam kurikulum. Desain kurikulum umumnya menyediakan saran instruksional, naskah, rencana pelajaran, dan opsi penilaian yang terkait dengan serangkaian tujuan yang telah ditentukan bersama. Salah satu contoh dari implementasi kurikulum seperti menyusun rencana pembelajaran. Pendidik menggunakan tujuan kurikulum sebagai patokan untuk membuat rencana pembelajaran, jadwal, dan tugas kerja, serta menggunakan berbagai metode pengajaran untuk menyajikan materi pelajaran, memeriksa pemahaman para siswa, dan memberikan umpan balik kepada para peserta didik. Yang terakhir itu ada curriculum evaluation atau pengembangan kurikulum dalam bentuk evaluasi. Evaluasi kurikulum adalah proses menganalisis efektivitas dan relevansi kurikulum. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk menentukan apakah kurikulum tersebut memenuhi tujuannya atau tidak. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mengevaluasi sebuah kurikulum antara lain adalah menilai kinerja siswa apakah sesuai dengan tujuan kurikulum, mengevaluasi alat pengajaran, mengevaluasi kinerja pendidik, observasi atau mengamati lingkungan belajar, dan juga bisa kita adakan sesi tanya jawab langsung terhadap para siswa. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran ini adalah sebuah inti dari kurikulum tersebut. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembelajaran bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran juga merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada diri siswa. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu siswa agar dapat belajar dengan baik. Tujuan adanya pembelajaran bisa kita bagi sebagai poin-poin berikut. Yang pertama adalah sebagai pengembangan pengetahuan. Siswa mendapatkan pengetahuan baru dan dapat menghubungkan konsep yang dipelajari dengan konteks nyata. Selanjutnya, pengembangan keterampilan berpikir. Siswa dapat berpikir kritis dan analitis, serta dapat mengambil keputusan yang tepat. Lalu, sebagai pengembangan etika dan nilai. Siswa dapat belajar tanggung jawab, empati, integritas, dan kerja sama tim. Selanjutnya ada pengembangan holistik. Siswa juga dapat tumbuh secara menyeluruh meliputi aspek fisik, sosial, emosional, dan spiritual. Ada pengembangan kecerdasan. Siswa juga dapat mengembangkan kecerdasan manusia melalui berbagai macam ilmu dan pengetahuan. Juga ada sebagai pengembangan keterampilan beradaptasi. Siswa dapat beradaptasi dengan baik. Lalu ada pengembangan kreativitas. Siswa dapat mengembangkan kreativitasnya. Selanjutnya ada pengembangan kemandirian. Tentu saja ini agar siswa dapat meningkatkan kemandiriannya dalam proses belajar. Selanjutnya ada ruang lingkup pembelajaran. Ruang lingkup pembelajaran ini dapat mencakup berbagai aspek seperti tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Ruang lingkup pembelajaran secara umum merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan isi atau materi pelajaran,
merumuskan kegiatan belajar, memilih atau mengembangkan sumber belajar atau media pembelajaran, mengembangkan instrumen evaluasi. Ruang lingkup pembelajaran ini dapat tergantung pada satu bidang. Contohnya, ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia. Maka aspek yang harus dibahas dalam ruang lingkup pembelajarannya adalah berbicara, membaca, menulis, dan menyimak. Begitupun dalam bidang lain, maka ruang lingkup pembelajarannya tergantung pada apa yang dibahas dan dipelajari. Manfaat adanya pembelajaran ini dapat memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Selain memudahkan siswa, ini pembelajaran juga memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar, lalu membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran yang akan digunakan, lalu memudahkan guru mengadakan penilaian. Apa saja ciri pembelajaran di abad kita saat ini, yaitu ciri pembelajaran di abad ke-21. Ada 4 poin penting yang bisa kita bahas di ciri pembelajaran di abad ke-21, yakni yang pertama ada critical thinking. Critical thinking atau bisa kita sebut sebagai berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara rasional dan sistematis dalam mengevaluasi, menafsirkan, dan menilai informasi atau argumentasi. Berpikir kritis juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempertanyakan, menganalisis, dan membuat penilaian tentang sesuatu. Yang kedua ada creativity. Creativity atau kreativitas. Maksud dari kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata. Kreativitas dapat diwujudkan dengan menghubungkan beberapa hal yang sudah ada. Kreativitas yang tinggi dapat membantu seseorang meraih kesuksesan dalam dunia pendidikan, pekerjaan, ataupun dunia sosial. Selanjutnya ada ciri collaboration atau ciri kolaboratif. Adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi dapat dilakukan oleh individu, lembaga, atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak. Pembelajaran kolaboratif adalah pendekatan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pembelajaran kolaboratif, siswa bekerja sama untuk memecahkan masalah, menyelesaikan tugas, atau membuat sebuah produk. Ciri yang terakhir ada communication. Adapun istilah komunikasi pendidikan juga merupakan komunikasi yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk saling bertukar informasi, serta saling mengirim dan menerima data yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan jelas. Jika sumber informasinya adalah guru, maka siswalah yang menerima informasi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Pertama yaitu kurikulum ideal. Adalah kurikulum yang berisi cita-cita atau harapan yang ingin dicapai dalam dunia pendidikan. Kurikulum ini bersifat konseptual dan idealis, serta tertulis dalam dokumen tertentu. Kurikulum ideal yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan sebagai yang tertuang di dalam tujuan dalam perancangan suatu kurikulum. Perencanaan pembelajaran yang ideal menurut tuntutan kurikulum yang berlaku saat ini ada dua hal, seperti menempatkan peserta didik sebagai pihak yang paling aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar, serta tenaga pendidik sebagai pendamping selama proses tersebut. Nah, beberapa contoh kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia seperti kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006, kurikulum 2013 atau K13, dan yang saat ini yaitu kurikulum Merdeka tahun 2022. Selanjutnya ada kurikulum aktual. Kurikulum aktual yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kenyataan pada umumnya memang jauh berbeda dengan harapan. Namun demikian, kurikulum aktual seharusnya mendekati dengan kurikulum ideal. Kurikulum aktual adalah kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat saat ini, serta mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum aktual dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Contoh-contoh dari kurikulum aktual ini seperti kurikulum 2013 di Indonesia. Nah, contoh-contoh dari kurikulum aktual ini seperti yang pertama ada kurikulum 2013 di Indonesia.
Kurikulum 2013 di Indonesia adalah contoh kurikulum aktual yang berfokus pada pengembangan kompetensi siswa dan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada Kurikulum Internasional Baccalaureate atau IB. Kurikulum IB adalah contoh kurikulum aktual yang berfokus pada pengembangan kompetensi siswa dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat global. Yang terakhir ada kurikulum STEM atau kurikulum sains, teknologi, teknik, dan matematika. Kurikulum STEM atau kurikulum STEM adalah contoh kurikulum aktual yang berfokus pada pengembangan kompetensi siswa dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dan sekarang kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu ada hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi adalah konsep yang dikembangkan oleh Philip Jackson pada tahun 1968. Kurikulum tersembunyi merujuk pada nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan yang tidak secara eksplisit diajarkan dalam kurikulum formal, tetapi tetap mempengaruhi proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Kurikulum tersembunyi ini berfungsi dalam memperkuat ketidaksamaan sosial dengan mendidik siswa dalam berbagai persoalan dan perilaku di dalam kelas. Contoh dari pelaksanaan kurikulum tersembunyi ini seperti tradisi sekolah. Tradisi sekolah seperti upacara bendera, hari ulang tahun sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler dapat membantu siswa mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma yang penting dalam masyarakat. Kurikulum tersembunyi itu mengacu pada kebiasaan yang tidak tertulis yang menjadikan siswa sebagai pemilik penanggung jawab. Kurikulum tersebut diartikan selaku fitur konsep yang jadi panduan dalam pendidikan, tetapi tidak secara tersurat. Kurikulum tersembunyi ini merupakan pesan yang dibawa oleh sekolah, namun tidak dikemas dalam suatu pembelajaran, seperti menanamkan nilai patriotisme, kebaikan, demokrasi, dan kejujuran. Dan mungkin itu saja pembahasan kurikulum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.